Halo, WhatsApp, Instagram, Facebook, guys. Para pecandu film, kalian bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita dari Rurouni Kenshin yang berjudul Kyoto Inferno. Adalah film Jepang tahun 2014 yang diadaptasi dari manga dengan judul serupa yang ditulis oleh Nobuhiro Watsuki dan disutradarai oleh Keiichi Otomo. Film Rurouni Kenshin dibintangi oleh Takeru Sato dan Emi Takei. Film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno ini adalah sequel lanjutan dari film Rurouni Kenshin 2012. Singkat cerita, setelah pengembara Himura Kenshin yang merupakan mantan pembunuh kejam Hitokiri Bakusai dan disewa pemerintah pada masa peperangan para Meiji menemukan teman baik. Dan selanjutnya dia dihadapkan dengan seseorang yang bernama Shishio Makoto, mantan samurai yang juga berperang untuk pemerintah dahulu kala. Shishio Makoto dikhianati dan ditikam oleh orang-orang pemerintahan Jepang. Shishio Makoto bangkit dari sekarat, menemukan katana milik Hitokiri Bakusai dan bersumpah membalaskan dendamnya kepada pemerintahan Jepang. Film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno ini dirilis pada tahun 2014, merupakan film adaptasi kedua dari manga Rurouni Kenshin. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Di awal film diperlihatkan Hajime Saito bersama anggotanya sedang mencari kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Shishio Makoto. Namun di tengah pencariannya itu tiba-tiba datang seorang yang membantai habis anggota Hajime Saito dan hanya menyisakan Hajime Saito saja. Ternyata yang membantai semua anak buah Hajime Saito adalah anak buahnya Shishio Makoto yang bernama Soujiro. Hajime Saito yang terus melakukan penyelidikan, dia akhirnya menemukan keberadaan Shishio Makoto bersama pasukannya, yang dimana di dalam ruangan tersebut banyak polisi yang digantung di atas kobaran api. Saat Hajime Saito ingin mendekat, satu persatu polisi itu dijatuhkan ke dalam kobaran api tersebut. Ternyata Makoto Shishio ingin bermaksud merekrut Hajime Saito untuk menjadi anggotanya. Namun karena banyak polisi yang terbunuh olehnya, Hajime Saito pun meluapkan amarahnya dengan langsung menyerang Makoto Shishio. Tapi di sini anak buah Shishio menghadang Hajime Saito dan Shishio pun lalu menghilang di balik kobaran api tersebut. Scene pun berpindah di dojo Kaoru, di mana murid-muridnya sedang berlatih bersama Kaoru. Kemudian datang Kenshin bersama Sanosuke yang membawa bahan pangan untuk mempersiapkan makan malamnya nanti. Dan banyak murid yang terpesona dengan Kenshin, dan mereka ingin berguru padanya. Namun Kenshin berkata bahwa di era baru seperti ini, gaya pedangnya tidak dibutuhkan lagi. Tak lama kemudian datanglah Megumi yang membawa Kapten Kawaji yang disuruh oleh Menteri Dalam Negeri yang bernama Okubo untuk membawa Kenshin menemuinya. Kenshin pun langsung pergi bersama Sanosuke. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Hajime Saito dan Menteri Okubo yang sudah menunggu kedatangan Kenshin. Tanpa basa-basi, Okubo pun menceritakan masalahnya pada Kenshin, yaitu soal Shishio yang sedang merencanakan sesuatu di Kyoto. Dan Okubo juga menceritakan tentang siapa Shishio itu. Ternyata Shishio adalah seorang batusai, sama seperti halnya Kenshin dulu. Namun berbeda dengan Kenshin tentang kepedulian. Kalau Shishio tak pandang bulu membunuh siapa saja, tidak peduli lemah ataupun kuat. Bahkan orang-orang di dekatnya pun dibunuhnya. Itulah alasan mengapa Shishio dikhianati pemerintahan dan dibakar pada masa itu. Yang seharusnya Shishio sudah tewas, namun keajaiban berpihak padanya. Saat itu turun salju. Pasca Shishio dibakar, sehingga salju itu memadamkan api yang membakar tubuhnya.
Shishio yang menyimpan rasa dendam, dia ingin menguasai seluruh wilayah Jepang dan menghancurkan pemerintahan yang sudah mengkhianatinya. Karena Kenshin adalah satu-satunya Batosha yang baik hati, Okubo pun meminta pertolongan padanya untuk melawan Shishio. Melihat Kenshin yang hanya berdiam, Okubo pun memberi waktu 1 minggu untuk Kenshin menjawabnya. Kaoru pun sangat marah dan tidak mengizinkan Kenshin pergi ke Kyoto. Tapi pemerintah berjanji akan membebaskan opium milik Megumi jika Kenshin mau membantunya. Megumi pun juga ikut marah karena menyangkut pautkan opium miliknya untuk membujuk Kenshin. Dan seminggu kemudian, ketika Okubo sedang di perjalanan, ternyata dia diikuti oleh anak buah Shishio yang bernama Soujiro. Dan Soujiro pun langsung melompat ke gerobak delman itu untuk membunuh Okubo. Dan Okubo pun tewas seketika tanpa sepengetahuan Mas Kusir. Di sisi lain, Kenshin yang sedang menjemur pakaian, dia diganggu oleh Sanosuke. Sanosuke juga meminta Kenshin untuk menolak permintaan Okubo itu. Tak lama datanglah Kaoru yang ikut Kenshin pergi menemui Okubo. Namun di sini Kenshin melarangnya. Kembali di Okubo dan Mas Kusir, mereka dihadang oleh sekelompok orang yang sudah menunggu Okubo dan langsung menyerangnya. Betapa kagetnya orang-orang tersebut melihat Okubo sudah tewas. Namun telo banget, mereka justru malah menambah tusukan demi tusukan pedang ke tubuh Okubo. Tak lama kemudian datanglah polisi untuk menyelidiki kasus kematian Okubo. Banyak warga setempat menyaksikan, tak ketinggalan juga ada Kenshin di sana. Tak lama kemudian datanglah Soujiro yang cerewet kepada Kenshin. Lalu scene berpindah di mana Kenshin berada di kantor pemerintahan. Kapten Kawaji pun langsung memarahi Kenshin dan dia mengatakan bahwa ini perbuatan Shishio. Lalu Kawaji juga mengajak Kenshin melihat para mayat yang dibantai Shishio. Melihat keluarga yang ditinggalkan menangis haru, Kenshin pun langsung teringat akan masa lalunya. Kawaji pun mengulang permintaan kepada Kenshin untuk berpikir bahwa hanya Kenshinlah satu-satunya harapan. Hajime Saito juga meyakinkan Kenshin dan menunggunya di Kyoto. Di sisi lain, surat kematian Okubo pun beredar luas di mata masyarakat. Bahkan, Kaoru juga melihat dan mendengar kabar tersebut. Tak lama kemudian Kenshin pun pulang dan berbicara pada Kaoru bahwa dia akan berangkat ke Kyoto untuk menyelamatkan seluruh rakyat Jepang. Dan Kenshin pun memeluk Kaoru sebelum dia pergi ke Kyoto. Sanosuke yang mengetahui hal tersebut, dia marah-marah karena dia tidak diberitahu keberangkatan Kenshin. Dia pun pergi dari dojo itu, namun disusul oleh Megumi. Di tengah jalan, Sanosuke berpidato pada jalan sepi. Tiba-tiba datang seseorang yang menanyakan keberadaan Kenshin. Ia bernama Aoshi. Sanosuke yang sedang marah seketika langsung mengajak duel Aoshi. Tapi Sanosuke justru dihajar habis-habisan oleh Aoshi. Saat Sanosuke ingin dibunuh, datanglah Megumi yang berteriak pada Aoshi untuk menghentikan pertarungan itu. Aduh, bonjrot kamu le Sanosuke. Di sisi lain, Kenshin yang sedang dalam perjalanan, dia diawasi anak buah dari Shishio. Soujiro pun melaporkan pada Shishio tentang keberadaan Himura Kenshin. Dan Shishio pun menyiapkan sambutan untuk kedatangan Kenshin. Di malam harinya, saat Kenshin beristirahat di pinggir kali karena perjalanannya ke Kyoto sedikit melelahkan, tiba-tiba datang seorang perempuan yang mencuri pedang Sakabato miliknya. Dan perampok itu bernama Misao. Saat dia ketahuan, dia langsung kabur. Kenshin pun yang memiliki ilmu hilang dalam sekejap tiba-tiba
dia sudah berdiri di depan Misao yang sedang melihat pedang Sakabatonya, dan Kenshin pun meminta kembali pedangnya. Tiba-tiba datanglah anak kecil yang bernama Eiji meminta tolong pada Misao bahwa kakaknya sedang disiksa oleh anak buah Shishio. Keesokan harinya, Eiji mengajak Misao dan Kenshin ke suatu pemukiman, dan ternyata ada orang tua Meiji yang sudah tergantung di atas pohon. Dan tiba-tiba para pengikut Shishio pun keluar dari persembunyiannya. Dan alasan mereka membunuh semua orang di tempat itu, termasuk orang tuanya Eiji, tak lain adalah hanya karena kakaknya Eiji ingin melaporkan kekejaman mereka di desa ini pada polisi. Saat Eiji ingin menyerang mereka dengan pedang kecilnya, di sini dia dilarang Kenshin. Dan Kenshin pun menghajar mereka semua dengan singkat, padat, dan jelas, serta mematikan. Asik, Edian ini Kenshin. Sumpah gila banget itu Kenshin. Sangar, hebat, hebat. Hebat lu Kenshin, teruskan. Hajar semua, jangan kasih kendor Kenshin. Misao dan Eiji hanya bengong melihat ketangkasannya Batosai sesungguhnya, yaitu Himura Kenshin. Setelah pasukan Shishio berhasil dikalahkan Kenshin, Kenshin pun berniat untuk menurunkan kedua orang tua Eiji. Namun tiba-tiba datang para warga yang selamat atas tragedi itu dan meminta pada Kenshin untuk tidak menurunkan orang tua Eiji karena akan membuat Shishio marah. Kemudian datanglah Sojiro dan memberikan tepuk tangan pada Kenshin, dan dia memberitahukan pada orang-orang di situ bahwa Kenshin adalah seorang Batosai. Saat Kenshin bersama Sojiro sampai di markas Shishio, mereka melihat Shishio sedang membunuh anak buahnya, dan itulah sebagian kecil kekejaman Shishio. Lalu Shishio pun menemui Kenshin dan perang argumen. Kenshin yang sudah marah, dia langsung mengajak duel Shishio. Namun di sini Shishio menyuruh Sojiro untuk mewakilinya, karena Shishio tak mau melawan Kenshin jika jiwa pembantai Kenshin belum ada dan dikeluarkan dalam diri Kenshin. Kenshin pun menghadapi Sojiro dengan gaya tarung seperti gangsingan yang berputar cepat sekali. Dan benar saja di sini Kenshin kesusahan melawan anak didik Shishio dengan mata pedang terbaliknya. Sebelum pada akhirnya pedang Sakabato milik Kenshin dipatahkan oleh Sojiro. Shishio yang melihat pedangnya lecet karena habis digunakan untuk mematahkan pedang Sakabatonya milik Kenshin, dia pun menyuruh Sojiro untuk mengumpulkan 10 pendekar pedang agar mempersiapkan pasukan untuk berperang. Shin pun berpindah, di mana Kaoru sedang berlatih di dojonya. Dia didatangi oleh Megumi dan menyuruhnya untuk menyusul Kenshin ke Kyoto. Di situ terlihat Sanosuke yang masih babak belur pamit pergi duluan ke Kyoto, dan Megumi memberikan obat warisan leluhurnya untuk mengobati lukanya. Tetapi Sanosuke malah memberikan obat itu pada Kaoru untuk berjaga-jaga. Yang sudah tiba di Kyoto, dia bertemu kembali dengan Misao dan mengajaknya ke penginapan milik seorang ninja yang bernama Okina, pria yang setengah kakek-kakek. Saat Okina mengajak Kenshin untuk mengobrol, Okina pun curhat kepada Kenshin tentang masa lalunya. Ternyata Okina adalah seorang ninja. Dia juga menceritakan salah seorang pengintai yang berkhianat. Dia adalah Aoshi. Okina bilang dia akan membantu Kenshin jika membutuhkan sesuatu. Kenshin pun meminta untuk mencarikan pembuat pedang Sakabatonya dulu yang bernama Saku Arai. Malam harinya, Kenshin menemui Hajime Saito dan anggota polisi lainnya. Mereka menyusun strategi untuk menyerang Shishio. Di sisi lain, Shishio yang sudah didatangi pendekar pedang yang bernama Cho dari
Osaka, ternyata Cho mengetahui berita bahwa Kenshin akan pergi ke tempat Saku Arai. Keesokan harinya, Kenshin berada di makam. Ternyata Saku Arai sudah lama meninggal. Kenshin pun hanya termenung dan teringat saat Saku Arai memberinya pedang Sakabato sebagai hadiah perpisahan. Lalu Kenshin pergi menemui anaknya Sakui Arai yang bernama Seiku Arai. Kenshin meminta padanya untuk membuatkan pedang untuknya, namun dia menolaknya dan Kenshin pun bergegas pergi. Saat di jalan, Kenshin melihat mainan anak kecil dan membelinya untuk diberikan pada anaknya Seiku Arai. Namun setibanya di kediaman Seiku Arai, dia mengatakan bahwa anaknya diculik oleh Chou karena menginginkan pedang terakhir yang dibuat oleh ayahnya. Kenshin pun langsung pergi dan menemui Chou dan meminta anak itu untuk dikembalikan. Namun Chou menolaknya dan Kenshin pun menyerangnya. Terjadilah pertarungan yang sangat luar biasa antara Chou dan Himura Kenshin. Sang Batosai sangat kejam. Di sisi lain, terlihat Kaoru dan Yahiko sudah tiba di Kyoto dan mencoba bertanya pada warga tentang keberadaan Himura Kenshin. Dan warga bilang ada 2 orang samurai yang sedang duel di dekat kuil. Sontak saja Kaoru dan Yahiko pergi melihatnya. Seiko yang awalnya menolak membuat pedang untuk Kenshin, pada akhirnya ia mengambil pedang peninggalan ayahnya untuk diberikan pada Kenshin karena sudah membantu menyelamatkan anaknya. Saat pedang itu dilemparkan ke Kenshin, Kenshin pun terdiam dan mengaktifkan mode pembantai. Dan benar saja, saat Chou ingin membunuh bayi itu, Kenshin langsung menebas leher Chou. Di saat itu juga Kaoru melihat Kenshin menjadi pembantai lagi dan membuat Kaoru sangat sedih. Namun Yahiko bilang pada Kaoru bahwa Chou masih hidup karena pedang yang digunakan Kenshin masih sama saja, yaitu pedang Sakabato atau pedang mata terbalik. Tak lama kemudian, para polisi datang untuk menangkap Chou. Sebelum berpisah, Kenshin mampir ke rumah Seiku Arai dan Seiku menjelaskan bahwa pedang yang selama ini dia bawa adalah Sakabato palsu dan yang asli adalah yang kamu pegang saat ini. Di sisi lain, saat Chou diinterogasi polisi, dia malah membocorkan tentang rencana Shishio yang akan menghancurkan kota Kyoto. Shishio akan memulai aksinya esok hari, tepatnya tengah malam. Dan Hajime Saito berbicara pada Kenshin tentang rencana Shishio yang akan membakar Kyoto. Mereka pun langsung membuat rencana untuk menyerang Shishio. Sementara itu, Shishio yang sudah mengumpulkan 10 pendekar pedang dan juga pasukannya yang sudah siap untuk melancarkan aksinya, rencana itu ternyata diketahui oleh Okina dan dia pun juga menyusun sebuah rencana bersama anggotanya. Sebelum peperangan tiba, polisi pun mengevakuasi para warga untuk berlindung karena keadaan yang sudah darurat. Setelah persiapan selesai, Kenshin pun meminta Kaoru untuk lebih berhati-hati karena Kenshin akan pergi bersama Hajime Saito, sedangkan Kaoru pergi bersama para ninja. Sementara itu, Shishio yang sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerang dan meminta Soujiro untuk membawakannya oleh-oleh. Di pihak pemerintahan, mereka sudah bersiap di posisinya masing-masing. Berjam-jam pun mereka menunggu. Pada akhirnya melihat letusan kembang api di langit Kyoto, yang artinya kubu Shishio siap menyerang. Karena pasukan Shishio datang dengan membawa kobaran api yang sangat besar, para polisi pun langsung menembakinya. Sedangkan Kenshin dan Hajime Saito sedang santuy sebelum mereka berdua terjun ke medan perang. Tanpa berlama-lama lagi, Kenshin dan Hajime Saito langsung menyerang pasukan Shishio. Di peperangan ini, Himura Kenshin terlihat seperti apa itu? Kilat yang sangat cepat.
kesana kemari membasmi setiap lawan yang ada. Di sisi lain, Kaoru juga terlihat ikut berperang. Akan tetapi karena Kaoru hanya memakai pedang kayu, dia pun terdesak. Beruntung Kenshin tiba di waktu yang tepat untuk menolong Kaoru. Sebelum Kenshin pergi, Kenshin meminta Misao untuk menjaga Kaoru. Dan saat berlari, Kenshin melihat Shishio dan langsung mengejarnya. Namun ternyata itu semua hanya jebakan dari Shishio, di mana semua musuhnya berbaju sama, berbaju mumi seperti Shishio. Di sisi lain, salah satu ninja menemui Misao dan mengatakan bahwa Aoshi sedang bersama ketua mereka, yaitu Okina. Misao pun berniat menemui mereka. Namun saat Misao sampai, dia melihat Aoshi justru bertarung dengan Okina. Bahkan Aoshi pun tega menyodet perut Okina di hadapan Misao. Kembali ke medan peperangan, tak diduga datang Sanosuke dengan tiba-tiba dan menjadi edan untuk menyerang pasukannya Shishio dan berniat mencari Kenshin. Namun saat ia ingin menyeberang kali dengan tongkat, dia malah jatuh ke kali itu. Setelah bersusah payah, dia berhasil menemukan Kenshin dan langsung membantunya. Sanosuke yang masih marah karena tak diajak piknik ke Kyoto, dia langsung membogem mentah wajah Kenshin. Tak lama kemudian, terdengar kabar bahwa pihak pemerintah menang dalam peperangan ini. Namun Hajime Saito memberitahukan pada Kenshin bahwa ada hal yang aneh karena mereka tidak menemukan Shishio dan juga 10 pendekar pedang tersebut. Di tengah perbincangan itu, Kenshin menyadari target Shishio sebenarnya bukanlah Kyoto melainkan Tokyo. Seketika itu juga Kenshin langsung bergegas dan di perjalanan dia bertemu dengan Sojiro yang ternyata sedang menculik Kaoru. Di sini kita paham bahwa oleh-oleh yang dimaksud Shishio adalah Kaoru. Melihat hal itu, Kenshin pun melompat dari rumah ke rumah untuk mengejarnya. Lalu Kenshin melihat kapal Shishio yang akan berlayar menuju Tokyo. Dengan bersusah payah, Kenshin pun langsung naik ke kapal itu dan langsung menghajar anak buah Shishio. Tak lama kemudian, Shishio datang menemuinya, dan Shishio memancing Kenshin agar kembali ke mode pembantainya, dengan cara mengancam Kenshin dengan Kaoru yang akan dibuang ke laut. Kenshin pun seketika menantang Shishio karena tak terima. Namun Kenshin dihalangi anak buah Shishio. Di tengah Kenshin sedang bertarung, salah seseorang mendupak Kaoru hingga jatuh ke laut. Kenshin pun berlari untuk menolong Kaoru. Saat Kenshin ingin melompat dari kapal, tapi dia dihadang oleh Shishio. Karena perasaannya yang begitu dalam kepada Kaoru, Kenshin pun orang gagas kepada Shishio ataupun pemerintahan. Seketika Kenshin menjatuhkan diri ke laut untuk menyelamatkan Kaoru. Esok harinya terlihat Kenshin terdampar di pinggir laut dan dibawa oleh seseorang yang misterius. Dan film pun bubar.